Wow, Mama Gina memeluk Julian dan Safira. Mama Gina sudah memaafkan Safira dan kembali menjadi keluarga cemara. Kini Julian sangat bahagia, begitu juga dengan Mama Gina dan Safira. Setelah mengetahui bahwa Julian resmi bebas dari tahanan kantor polisi dan tidak menjadi tersangka. Alfa berhasil memberikan bukti sehingga Julian dinyatakan bebas dan tidak menjadi tersangka lagi. Mama Gina sangat bahagia, begitu juga dengan Safira. Ternyata keadilan sudah ditegakkan terhadap Julian karena Julian tidak melakukan kesalahan. Di sini Mama Gina menerima Safira kembali menjadi keluarga yang bahagia dan menerima Safira sebagai menantunya. Karena sebentar lagi Safira akan memberikan cucu kepada Mama Gina, sehingga Mama Gina sangat bahagia. Walau Julian sudah bebas, Safira berjanji akan tetap menegakkan keadilan dan akan tetap mencari tahu siapa pelakunya yang telah memfitnah Julian. Sehingga saat ini, Rafael tetap akan diselidiki Julian dan Dania akan membantu Safira dan Julian. Di perjalanan, ternyata Romi selalu mengganggu Dania, mengikuti Dania dan memaksa Dania agar ikut kembali dengan Romi. Saat ini Dania masih sah menjadi istri Romi dan belum mencerai. Romi akan membawa Dania pergi. Romi tidak mau jika Dania kembali ke rumahnya Yuda karena Yuda sudah meninggal dunia dan Yuda tidak akan bisa mengganggu hubungannya dengan Romi lagi. Di sini Ray marah besar ya. Ray membantu Dania agar bisa bebas dari Romi. Romi tidak akan bisa membawa Dania. Saat ini Dania sedang buru-buru pergi ke tempat di mana lokasi Yuda saat ini sedang dirawat. Dania sangat khawatir dengan keadaan Yuda saat ini. Selesai pemakaman, Dania ingin segera pergi melihat Yuda. Apakah Yuda sudah sadar atau tidak? Tapi Romi selalu mengganggu di perjalanan dan selalu menghadang perjalanan Dania. Dania sangat khawatir jika Romi mengikutinya. Di sini Rafael sudah mengetahui ternyata Mona telah membantunya untuk menyingkirkan semua bukti kejahatan yang dilakukan Rafael. Bukti di mana saat Rafael menyekap Yuda dan telah mengubur Yuda hidup-hidup. Mona ternyata diam-diam membantu Rafael. Rafael di sini memanfaatkan keadaan. Rafael datang untuk memaksa Mona agar kembali kepada Rafael dan tidak menjadi bercerai. Mama Lestari selalu memaksa Rafael agar Rafael membujuk Mona agar Mona tidak menceraikan Rafael. Mama Lestari tidak mau kehilangan cucunya. Mama Lestari saat ini diambang kehancuran. Mona meminta cerai, sedangkan Rafael akan menjadi tersangka bahwa Rafael pelaku yang telah menyekap Yuda dan mengubur Yuda hidup-hidup. Sedangkan di sini, Mama Lestari dan Pak Gunawan kembali dicurigai Julian. Setelah Julian bebas dari kantor polisi, Julian sudah berjanji Julian akan mengungkap siapa yang melakukan pembunuhan terhadap kedua orang tua Safira dan Dania. Julian mengatakan kepada Alpa bahwa saat ini Julian mencurigai Pak Gunawan. Julian sudah mempunyai bukti bahwa Pak Gunawan telah mengkorupsi keuangan Pak Abdi. Dan Pak Gunawan juga sahabat kental dari Pak Abdi. Tapi Pak Gunawan justru mengkorupsi keuangan perusahaan Pak Abdi. Dan kemungkinan Pak Gunawanlah dibalik pembunuhan kedua orang tua Safira dan Dania. Seperti yang dilakukan Rafael. Rafael adalah sahabat kental Yuda mulai dari kecil. Tapi Rafael berani melakukan dan menyekap Yuda dan mengubur Yuda hidup-hidup. Kemungkinan itulah yang dilakukan Pak Gunawan terhadap Pak Abdi dan Ibu Mayang. Safira mendengar itu, Safira sangat shock. Bagaimana bisa Julian mencurigai Pak Gunawan? Selama ini Safira menganggap bahwa Pak Gunawan orang yang baik. Sehingga Safira menganggap bahwa Pak Gunawan sebagai papahnya pengganti Pak Abdi. Julian sangat terkejut setelah Safira mengetahui semua yang diungkapkan Julian. Sebenarnya Julian tidak ingin memberitahukan info ini kepada Safira sebelum Julian mendapatkan bukti yang kuat untuk menjebloskan Pak Gunawan ke kantor polisi. Dan selesai pemakaman, Dania bertemu dan menemui Yuda di tempat lokasi di mana Yuda dirawat. Ternyata Yuda sudah sadar. Yuda mencari Dania dan setelah Yuda sadar, Yuda langsung memeluk Dania. Dania sangat bahagia. Dania sangat bahagia setelah melihat bahwa Yuda akhirnya selamat dan kembali hidup dan kembali bisa menjaga Dania. Dania menangis. Dania menyuruh Yuda untuk berjanji agar Yuda tidak pergi meninggalkannya untuk selamanya. Dania takut kehilangan Yuda. Dania ingin Yuda selalu menjaganya dan selalu melindungi Dania. Hanya
hanya Yuda yang bisa diandalkan Dania untuk menjaganya. Yuda sangat senang. Yuda melihat pengorbanan Dania untuk menyelamatkan Yuda. Yuda mengajak Dania untuk menikah agar Yuda bisa menjaga Dania untuk selamanya. Akhirnya setelah kejadian ini, Yuda membuka hatinya untuk Dania. Yuda sadar bahwa Dania lah yang sangat mencintainya. Dania sangat terkejut. Dania tak menyangka bahwa Yuda mengajaknya untuk menikah. Yuda selama ini menolak cinta Dania. Dania sangat syok setelah Yuda mengajaknya menikah. Apakah di episode nanti malam akhirnya Yuda dan Dania menjadi pasang kekasih setelah Yuda mengajak Dania menikah? Terima kasih untuk para penggemar setia di Antara Dua Cinta. Kalian semua sangat luar biasa.